Hai Boners, gimana kabar? Sehat? Cicilan aman? Semoga cepat terselesaikan. Jauh sebelum 2020, yaitu tepatnya di tahun 1932, adalah sejarah terlahirnya karakter Superman lewat tangan seniman berasal dari Kanada. Ini Panada Bagong, yang bernama Joe Shuster, dan penulis dari Amerika Serikat yang bernama Jerry Siegel. Di awal mulanya karakter Superman ini diciptakan bukanlah seorang pahlawan atau superhero, melainkan seorang psikopat botak yang mempunyai kekuatan telepati yang ingin menguasai dunia, kecuali perbankan. Namun naas, karakter Superman botak ini ternyata tidak laku di pasaran. Mungkin karena dia botak. Akhirnya Jerry pun menulis kembali karakternya sebagai superhero atau pahlawan pembela kebenaran, dan tentunya sudah punya rambut. Ulasan ini dikutip dari Wikipedia. Pasti Anda tahu bahwa Superman mempunyai banyak kekuatan. Salah satunya bisa terbang. Dan inilah yang akan kita bahas, tapi selepas intro berikut. Lewat skop kelilapan saya melihat jari-jari Anda baik-baik saja. Fungsikan salah satu jari Anda untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar dapat notif video baru Kelas Kabar. Serta bagi video ini ke kerabat Anda yang perlu relaksasi singkat, gratis untuk menambah pengetahuan dan juga hiburan buatnya. Terima kasih. Kisahnya dimulai dari sini. Di video ini terlihat Superman kecil sementara dilatih oleh neneknya di dalam mengatur keseimbangan ketika melayangkan tubuhnya ke udara. Tapi apa daya, hal ini tak berjalan lancar, sebab ada orang asing yang diketahui merekam aktivitas mereka di sana. Dan akhirnya, mereka pun lari ketakutan seperti melihat debt collector. Namun Superman kecil ini masih penasaran dengan kekuatannya. Akhirnya secara diam-diam ia ke kota. Di sana ia berlatih sendirian, dan lagi-lagi tanpa sadar dia direkam oleh salah satu CCTV yang ada di warung kopi Mas Jamal. Di sini adalah kesalahan pertamanya. Tanpa sadar bahwa cuaca lagi tak bersahabat dengan alam. Informasi ini didapat dari rumput yang bergoyang. Ketika dia melayang lebih jauh ke atas, petir pun langsung menyambarnya berulang-ulang kali. Tapi yang kita tahu bahwa Superman kebal akan petir, kecuali hutang sama Mas Gugun. Setelah pagi ternyata petir semalam membuatnya tumbuh besar, tapi dalam keadaan terbakar atau gosong. Dari sini dia shock dan tak ingin memakai kekuatan untuk terbang lagi. Akhirnya dia pulang ke rumah dan mengurung diri selama 1 minggu. Setelah bosan di dalam rumah, dia ingin ke kota untuk melihat suasana kota. Dia memutuskan untuk jalan kaki. Setelah perjalanan dia melihat ada segerombolan anak muda yang mencoba menahan mobil dari atas agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil yang dibawa. Dia bergegas untuk menolong mereka dan menghentikan mobil itu dengan kekuatannya. Selepas dari sana, dia pun melanjutkan perjalanannya untuk langsung menuju ke warung kopi Mas Jamal. 10 langkah mau masuk warung kopi, dia melihat ada mobil Mas Gugun tertanam di dalam lumpuran es. Dia pun segera menolongnya kembali dan langsung pergi begitu saja, karena Mas Gugun adalah debt collector yang di hutan tadi. Di video ini kita lihat ada seorang nenek yang sedang asik berdiri di atas pohon. Itu adalah neneknya Superman yang memancing semangatnya Superman agar mau berlatih terbang lagi. Usaha neneknya tidak sia-sia. Superman pun mau terbang lagi, tapi dengan syarat neneknya mau mengajak dia melihat kakeknya di kuil, dan neneknya pun menganggukkan kepala. Setelah bertemu kakeknya, Superman pun tersenyum dan bersemangat lagi untuk berlatih. Dia pun berlatih di lapangan yang luas.
yang membuat orang di sana heran dan kagum atas apa yang mereka lihat. Akhirnya pun mereka mengabadikan momen tersebut. Tapi ternyata dengan keadaan seperti itu Superman malahan tidak nyaman untuk berlatih. Dia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dan memilih untuk berlatih di hutan agar lebih terkonsentrasi. Ini adalah sesi melatih keseimbangan dalam udara yang diajarkan kakeknya di kuil tadi. Dengan santai dia terus berlatih. Dan setelah dirasa menguasai ilmu keseimbangan, dia pun segera balik ke rumah untuk makan malam. Setelah makan malam, dia pun terbang untuk mengelilingi dunia sendirian. Selama mengelilingi dunia dari barat ke timur, dari timur ke barat, tak ada lagi cerita. Dan di video ini kita melihat bahwa ini adalah titik lemahnya Superman. Dia lupa bawa bekal. Karena itu kita melihat terbangnya tidak terlalu tinggi. Dia sudah lelah. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi, melanjutkan aktivitasnya seperti biasanya. Dan cerita pun selesai. Itulah rangkuman hidup 19 Superman di dunia nyata, versi Kelas Kabar. Semoga Anda terhibur. Saya bersama tim redaksi Kelas Kabar mengucapkan banyak terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Kopi tolong dihabiskan. Oh.